Hai Nurser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema yang mungkin jarang dibahas santai ya, tapi sangat penting untuk kita semua untuk diketahui. Nah, yaitu soal pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, dan saya sudah ditemani narasumber yang luar biasa banget dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang ya. Ada Bapak Alda Windra selaku Inspektur Pembantu 3 dan ditemani oleh Bapak Ahmad Harun Daulay sebagai auditor ahli media. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangat ya. Walaupun udah jam-jam tinggi Pak ya. Tetap semangat Bapak ya. Tetap semangat. Tetap semangat dan luar biasa kali ya. Aduh. Gimana nih Pak aktivitasnya bersama Inspektorat Kabupaten Deli Serdang ini? Kalau boleh tahu. Baik, sejauh ini ya, kita cukup lancar ya melakukan tugas-tugas pengawasan di inspektorat. Ya, mudah-mudahan ya, kita terus coba untuk mengawal khususnya visi dan misi dari Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Nah kalau Pak Harun sendiri gimana? Baik, saya saat ini di Inspektorat Inspektur Pembantu 3 atau di Irban 3 sebagai auditor ahli media. Jadi sebagai auditor ahli media, saya melakukan bulan ini melakukan pemeriksaan reguler, kemudian ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak Inspektur Kabupaten Deli Serdang. Artinya ya bapak-bapaknya luar biasa ya, dan memang bakal kita bincang-bincang nih bareng Bapak Harun juga Bapak Alda nih. Ya, Oke, siap. kita masuk nih ke pembahasan kita sedikit Pak ya. Nah kita pengen tahu juga mengenal inspektorat dan perannya nih, biar masyarakat yang nonton jadi lebih paham lagi nih tugas pokoknya seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama kita nih Pak. Kita pengen tahu apa sebenarnya peran inspektorat ini di Kabupaten Deli Serdang. Itu kalau masyarakat biasanya sering ya lihat inspektorat. Inspektorat ini apa sebenarnya gitu ya. Banyak yang pengen tahu. Nah, salah satunya mungkin Kelvin juga pengen tahu nih, seperti apa inspektorat itu dalam mendukung semua kerja yang ada di Pemkab Deli Serdang ini. Mungkin dari Pak Alda ya, Pak Alda. Oke, terima kasih. Jadi inspektorat ini bisa dibilang mata dan telinga dari kepala daerah dalam memastikan seluruh program pemerintahan berjalan sesuai rencana, aturan, dan tepat sasaran. Kami melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perangkat daerah supaya penggunaan anggaran dan pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya ada pengawasan ke anggaran juga Pak? Iya benar. Ada pengawasannya ke situ, pengawasan ke anggaran ke ya. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, inspektorat ini adalah mata dan telinga Pak ya? Betul. Mata dan telinga. Jadi mendengar dan melihat tuh ya, Iya. apa yang ingin direncanakan di Kabupaten Deli Serdang. Iya. Nah itu dia. Oke. Nah, kita sering dengar nih Permendagri nomor 4 tahun 2026 nih ya. Baru artinya nih Pak ya. Betul. Nah, kita boleh tahu nggak sih seperti apa sebenarnya Permendagri nomor 4 tahun 2026 ini secara simpelnya aja mungkin ya. Yeah. Seperti apa sih biar masyarakat juga paham nih. Apalagi ini kan bisa dikatakan ya Permendagri baru nih ya, tahun 2026 nih. Nah, seperti apa itu Pak? Nah, secara singkat, Permendagri ini mengatur soal perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Intinya, aturan ini menjadi pedoman bagi kami menyusun rencana pengawasan tahunan yang lebih terarah, berbasis prioritas dan risiko, supaya pengawasan yang dilakukan benar-benar menyentuh hal-hal yang penting bagi masyarakat. Seperti apa sebenarnya inspektorat ini mengawal program Astacitanya dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden di level Kabupaten Deli Serdang nih Pak? Mungkin ke Pak Harun ya? Ya. Pak Harun. Ya, baik. Jadi Astacita itu adalah arah kebijakan besar ya dari pemerintah pusat, dan tentu turunannya juga harus terasa sampai ke Daerah. ya. Jadi di sini tugas kami sebagai di inspektorat adalah memastikan bahwa program-program daerah yang mendukung asa cita dari Bapak
Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming mendukung Astacita yang benar-benar nanti dapat dilaksanakan. Nah, bukan hanya sekedar tertulis di dokumen-dokumen dalam perencanaan. Kesannya dia tidak kaku gitu ya. Nah kalau di Deli Serdang nih Bapak sedikit program Astacita Bapak Presiden yang sudah berjalan di Deli Serdang apa nih Pak? Jadi di program Astacita itu yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang seperti MBG makan bergizi gratis. Ya, MBG sudah berjalan Pak ya. Pengendalian inflasi. Pengentasan kemiskinan ekstrim. Benar. Kemudian ada lagi sekolah rakyat ya. Oh, sekolah rakyat Bapak ya. Kemudian kesehatan gratis ya Pak ada ya. Iya, melalui UHC. Oke. Masyarakat bebas ya atau bisa berobat ya tanpa cukup dengan menunjukkan KTP. Ya, saya kira demikian. Nah ini nih penting banget nih, salah satunya itu yang lagi pernah hits itu ya, sekolah rakyat ya. Jadi buat masyarakat juga yang pengen mungkin anaknya bersekolah ya Bapak ya, tapi mungkin dalam kategori desil 1, desil 5 boleh anaknya gabung di sekolah rakyat Pak ya. Nah itu peruntukan sekolah rakyat di Deli Serdang. Dan buat masyarakat itu tadi kalau banyak yang masih ada masyarakat yang kurang mampu bisa ikutan di sekolah rakyat, dan itu salah satu program Bapak Presiden yang sudah berjalan di Deli Serdang Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Oke, nah kita masuk ke caranya nih, memastikan program ini tuh benar-benar sampai ke masyarakat. Gimana nih Inspektorat Pak? Apakah ada indikatornya atau memang ada pengawasan langsung ini Pak? Kami dari Inspektorat itu turun langsung melakukan pemantauan dan review secara berkala. Selain itu, kami juga membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasi yang telah dikerjakan. Kalau seandainya ada gap atau ketidaksesuaian, baru nanti kami memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan tadi kepada perangkat daerah terkait sebagai bahan untuk perbaikan. Itu kira-kira seperti itulah yang kami lakukan. Nah, berarti semuanya nggak semudah itu Pak ya Pak. Artinya banyak yang tidak berjalan mulus Bapak ya. Dan pasti juga punya tantangan Bapak ya. Benar. Tadi Bapak sampaikan juga ya, kita juga punya kegap gitu ya. Dan tapi kita harus melakukan itu secara prosedur, artinya merekomendasikan perbaikan terhadap perangkat-perangkat daerah gitu ya. Jadi nggak semuanya ada proses gitu ya. Artinya semuanya ada proses. Nah, tapi tantangan ini biasanya yang sering terjadi itu seperti apa nih Pak, untuk melaraskan program pusat dengan kondisi di daerah kita? Kadang kan nggak semua nih program ini dari pusat seperti ini berjalan lancar, nggak mungkin gitu kan gitu. Iya, pasti ada punya tantangan tersendiri nih Pak ya. Nah itu kira-kira seperti apa nih yang sering terjadi tantangan antara keselarasan dari pusat ke daerah nih Pak? Tentunya setiap daerah itu pasti memiliki tantangan tersendiri karena setiap daerah itu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kebetulan kalau kita di Deli Serdang ini, ya pastinya kita harus menyesuaikan dengan arah kebijakan kabupaten kita sendiri. Jadi artinya setiap daerah punya karakteristik sendiri dan punya kebutuhan tersendiri Pak ya? Betul. Jadi nggak semua daerah itu ya bisa dijalankan program, tapi kita harus pelajari dulu situasi dan kondisinya Pak ya? Iya. Oke, kita lanjutin lagi Pak tentang pengawasan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Nah kalau tadi ini dari Bapak Presiden ya Pak ya? Iya. Kita sekarang turun nih ya, masuk ke gubernur ya. Luar biasa nih. Oke, kita lanjut nih Pak. Nah kalau tadi dari Presiden Indonesia, nah sekarang kita lanjut ke gubernur ya. Selain program pusat, kita juga punya visi misi gubernur nih dan wakil gubernur kita Sumatera Utara. Bagaimana nih kaitannya dengan Deli Serdang? Kalau tadi dari Bapak Presiden ke Deli Serdang, sekarang nih dari gubernur ke Deli Serdang nih Pak ya. Nah mungkin dari Pak Arun ya, bisa Pak Arun ya. Baik. Ya. Jadi selain dari program pusat tadi, kita juga mempunyai ya visi misi dari Bapak Gubernur ataupun Wakil Gubernur sebagai kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
tentu program-program pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu diselaraskan ya dengan arah pembangunan dari provinsi tadi gitu Pak. Ini yang kemudian kami sebut dengan adanya sinergitas dari antar tingkatan pemerintahan, dari visi misinya Bapak Presiden, kemudian harus sinkron ya, dengan visi misinya Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Iya. Nah kalau kita juga pengen tahu ya Pak ya, kalau kita tadi bahas tentang keselarasan, kesinkronan, pasti harus ada punya indikator dong, bener nggak? Ini udah selaras apa nggak gitu ya? Iya, harus ada dong, harus ada indikatornya dong. Nah kalau indikatornya khusus deh untuk keselarasan atau mungkin untuk menilai ya atau mungkin pengawasan deh dalam suatu program ini benar-benar udah selaras nggak nih dengan gubernur, dengan presiden ke daerah masing-masing, terutama daerah Deli Serdang itu seperti apa? Ada nggak memang indikatornya sendiri? Iya, jadi di inspektor sendiri kami melihat dari dokumen-dokumen perencanaan di daerah, apakah program dan kegiatan di pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah termuat ya dan mendukung capaian target-target yang menjadi prioritas dari Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan kita ya. Dari situ inspektorat bisa menilai tingkat keselarasannya. Bisa jadi dilakukan adanya review gitu Pak. Ya. Ya, mungkin nanti juga ada Pak ya, kalau mungkin indeks kepuasan masyarakat ya, bahwasannya ini udah berjalan gitu ya, udah. Mas itu juga perlu ya Pak ya. Artinya masyarakat ini perlu juga untuk ambil andil gitu ya dalam program-program yang dilaksanakan. Jadi indeks kepuasan masyarakat itu kalau masyarakat puas, artinya program ini berjalan gitu ya. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah kalau ada nih program yang justru nggak selaras, apa langkah dari inspektorat ini Pak? Mungkin Pak Alda ya? Ya, pastinya kami setelah melakukan pengawasan, dari hasil pengawasan ada ketidakselarasan itu, kami bisa memberikan rekomendasi. Dari hasil pengawasan atau mungkin hasil review, kami berikan rekomendasi kepada masing-masing perangkat daerah yang menjalankan program tersebut agar mereka bisa melakukan penyesuaian ya terhadap program kegiatannya maupun langkah-langkah apa yang layak nanti untuk diambil supaya dapat diselaraskan kembali. Berarti artinya inspektorat selalu memantau Pak ya? Benar. Agar program ini tetap selaras gitu ya? Benar. Nah itu dia, itu luar biasa. Nah jadi semakin tahu kita ini tentang kerja dari inspektorat ya, yang selalu memantau dan jadi mata dan telinga nih Pak ya, untuk memantau terus dan melakukan pengawasan atas program-program yang dilaksanakan, baik itu dari Bapak Presiden turun ke gubernur dan sampai hingga di daerah, nah terus buat Kabupaten Deli Serdang nih. Oke kita lanjut nih, kalau tadi udah gubernur, kita lanjut ke Pak Bupati nih Pak ya. Nah pengawasan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang nih. Nah kalau kita masuk ke rumah sendiri nih, yaitu visi misi Bapak Bupati Deli Serdang sendiri nih, inspektorat ngawalnya gimana nih, mantaunya gimana nih, atau mungkin agar tetap berjalan nih program-programnya betul-betul berjalan nih seperti apa nih? Mungkin dari Pak Harun atau Pak Aldi? Jadi visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak Dr. Haji Asriluddin Tambunan, SPPD, MKPD, bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Lomlom Suwondo SS, itu tentunya dari awal mereka menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, sudah ditetapkan visi misi yang dicantumkan di dalam dokumen berbentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nah, dokumen RPJMD ini kemudian nanti diturunkan lagi menjadi dokumen Rencana Strategis Daerah atau Renstra, yang kemudian nanti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah juga nanti dimuat atau diambil, ya kan, visi misi tersebut menjadi bagian dari dokumen rencana kerja perangkat daerah atau RKPD. Nah, jadi
program kegiatan tersebut yang ada di RKPD inilah yang kami awasi. Apakah dia selaras dengan visi misi Bapak Bupati tadi, kemudian apakah dia dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah terkait tadi. Nah, kalau tadi Bapak kalau ada yang nggak selaras dengan gubernur ini tetap lakukan pemantauan, Pak ya. Benar. Nah, kalau Deli Serdang sama nggak sih? Halnya sama nggak sih? Kalau ada yang nggak selaras juga, apakah ada tindakan dari inspektorat terhadap program-program ini? Misalnya program Pak Bupati ini belum selaras nih, atau belum berjalan, mungkin dari inspektorat sendiri ada tindakan tegasnya mungkin? Iya, kalau inspektorat ini kan sebagai bentuk pembinaan, ya kan, pengawasan dan pembinaan. Tentunya hasil kami itu diharapkan dapat nanti digunakan oleh perangkat daerah terkait untuk memperbaiki atau menyelaraskan program kegiatan mereka supaya sesuai dengan visi misi terkait tadi, baik dari Asta Cita Bapak Presiden, kemudian visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kalau bentuk tindakan tegas, sebenarnya kami berbentuk rekomendasi namanya. Oh, rekomendasi. Ya, rekomendasi. Temuan yang kami dapatkan itu, kemudian kami berikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan ke depannya bagi perangkat daerah. Bagi perangkat daerah ya. Iya. Nah, itu dia. Itu jadi salah satu indikator pengawasan dari inspektorat, Pak ya. Untuk dari daerah yang masuk dalam kategori program dari Bapak Bupati, Pak ya. Nah, oke, luar biasa nih. Oke, mungkin lanjut kita, Pak. Bisa diceritakan nih contoh sederhananya. Misalnya bagaimana nih visi misi yang diterjemahkan itu menjadi program nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Deli Serdang nih, Pak, atas program-programnya Bapak Bupati Deli Serdang nih, Bapak. Iya. Misalnya salah satu misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil itu adalah sehat pelayanan publiknya. Ya, benar. Ya. Jadi tentu saja sebagaimana diharapkan oleh Bapak Bupati agar masyarakat itu dapat terlayani dengan baik, kemudian diberikan kemudahan dalam mengurus pelayanan publik, kemudian nanti diberikan juga gratis biaya untuk beberapa jenis pelayanan publik. Pelayanan publik. Iya. Nah, inilah yang kita kawal atau kita awasi, jangan sampai ada unit kerja terkait, OPD terkait itu yang masih bermain-main di lapangan. Ya, benar. Karena kalau kesannya kan di pelayanan publik ini ada misalnya pungutan-pungutan yang tidak resmi. Ya. Itu saat ini kan Bapak Bupati dengan program sehat pelayanan publiknya sudah kali-kali mengingatkan jangan ada lagi yang melakukan seperti itu. Kalaupun terjadi, ya kan beberapa kali terjadi, itu Pak Bupati berdasarkan rekomendasi dari kami langsung mengambil tindakan tegas kepada pegawai-pegawai yang bersangkutan. Artinya inspektorat juga melakukan pengawasan agar itu tidak terjadi, Bapak ya? Iya, kita melakukan pengawasan itu bisa berdasarkan program kerja kami yang rutin kami lakukan, ataupun bisa dari adanya pengaduan masyarakat. Nah, bisa jadi juga laporan dari masyarakat itu. Oh, kalau masyarakat langsung ke inspektorat boleh ngadu, Pak? Boleh ya? Boleh. Bahkan saat ini masyarakat itu bukan ke inspektorat saja mengadunya, tapi ke Pak Bupati langsung. Oh, benar. Pak Bupati itu ya, sangat responsif, benar. Begitu menerima informasi dari masyarakat, apakah melalui WA atau media sosial, itu langsung diteruskan ke Bapak Inspektur. Dan Bapak Inspektur itu langsung memerintahkan kami jajarannya untuk segera mengambil tindakan, apakah berbentuk klarifikasi terlebih dahulu atau dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tersebut. Nah, menarik nih, Pak. Kita lanjut dikit, Pak ya. Pertanyaan. Nah, boleh dong diceritain sedikit mungkin satu pernah di lapangan ini kejadian mungkin yang tidak selaras dilaporkan oleh masyarakat, baik itu melalui inspektorat atau Bapak Bupati, itu contohnya saat itu hal apa itu, Pak? Iya. Jadi
pernah ini terjadi beberapa bulan yang lalu, saya kira. Nah, itu di media sosial. Media sosial, oke. Media sosial, salah satu media sosial itu dimuat pemberitaan bahwa adanya kutipan Oh, dalam kutipan. pengurusan akta kependudukan. Salah satu bentuk pelayanan publik tentunya. Benar, benar. Ini sampai ke Bapak Bupati, dan Bapak Bupati memerintahkan kepada Pak Inspektur untuk menyelidiki hal tersebut. Nah, kebetulan kita kemarin langsung mengklarifikasi, meminta keterangan dari pihak-pihak terkaitnya atau terduga pelakunya, itu kita ke Dinas Catatan Sipil. Benar. Nah, namun dari hasil pemeriksaan tersebut ya belum sepenuhnya benar. Belum sepenuhnya benar, Iya, benar. isi media sosial tersebut, pemberitaan tersebut belum sepenuhnya benar. Disitulah yang dikatakan kami sebagai mata dan telinga Bapak Bupati tadi. Benar, ya, itu Ya, dia. kamilah yang mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itu kita nanti sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Bupati. Iya, benar. Nah, itu yang menjadi tambahan mungkin dari Pak Arun. Ya, tambahannya bahkan bukan masyarakat tadi ya Pak Irwan ya. Iya. Pegawai juga ada yang melaporkan misalnya adanya dia pemungutan liar atau pemotongan terhadap jasa pelayanan, ya kan sempat viral itu Pak, sampai ke presiden, Benar. benar ya Pak Irwan ya. Iya. Kemudian setelah kami diperintahkan oleh Bapak Inspektur untuk melakukan pemeriksaan, ternyata terbalik sih ya. Nah, ternyata tidak benar ya apa yang dia sampaikan itu. Sempat viral itu ya. Kan kami beberapa waktu yang lalu kantor kami juga viral dibuatnya. Oh gitu. Iya. Tapi artinya tetap inspektorat mengayomi hal yang seperti itu dan mencari solusi ya Pak ya. Iya. Nah itu Kami independen, benar. Nah itu dia yang paling penting gitu ya. berdasarkan fakta dan data. Benar. Jadi masyarakat pun pasti ya kalau untuk pengaduan ke inspektorat kalau memang silakan gitu ya. Nah itu karena tadi memang inspektorat independen Pak ya, dan luar biasa. Nah itu dia. Oke, kita masuk ke metode, prinsip, dan tantangan pengawasan ya Pak ya. Nah, inspektorat itu pasti punya manajemen atau mungkin dalam metode pengawasan yang dipakai inspektorat nih. Nah, kita pengen tahu seperti apa sebenarnya metode pengawasan yang dilakukan inspektorat ini Pak. Apakah ketika ada pengaduan langsung kasih rekomendasi gitu? Ataukah mungkin ada step by stepnya sendiri nih? Seperti apa ini Pak Alda? Jadi ada beberapa metode pengawasan yang dapat kami gunakan. Ini tergantung dengan situasinya. Bagaimana? Apakah itu dari yang sudah terjadwal untuk dilakukan pengawasan, sebagaimana tercantum di dalam program kerja pengawasan tahunan, berbentuk dia audit reguler, yaitu sudah terjadwal nih mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, atau ada beberapa seperti pengaduan masyarakat tadi, kami melakukan audit dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian selain itu juga ada metode pengawasan berbentuk dia review dokumen ataupun dia evaluasi. Evaluasi, oke. Itu beberapa. Kemudian prinsip pengawasan tentu saja kami harus dia independen, kemudian profesional, kemudian objektif, dan juga Bapak Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Bapak Haji Edwin Nasution, SH MSI CGCKI, itu selalu menyampaikan kepada kami dan mengingatkan kepada kami untuk menegakkan integritas profesionalisme di lapangan. Ya, jangan sampai nanti hasil pemeriksaan kami karena satu dan lain hal, itu sehingga tidak objektif dan independen. Ya. Kemudian untuk tantangan, ya tentu saja namanya penugasan pengawasan ini pasti masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain itu kurangnya jumlah personil di kami. Kurang jumlah ini, ya mengingat memang banyak yang sudah purna tugas atau pensiun. Namun untuk pengisian dari formasi CPNS mungkin masih
belum memenuhi dari jumlah yang pensiun. Kemudian juga tantangan ya mungkin ada penawaran lah mungkin pada saat pemeriksaan di lapangan. Benar. Itulah tadi kembali kepada Integritas dan profesionalisme ya. Iya. Nah itu dia. Nah kalau tadi masalah kurang di inspektorat Bapak, nggak apa-apa Pak Kelvin bisa Pak untuk bergabung di inspektorat. Iya. Disampaikan ke Pak Inspektor. Ya benar. Oke Bapak, mungkin bisa dipertimbangkan Bapak. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Nah harapan dan dari inspektorat sendiri Bapak nih, kalau misalnya semua elemen nih Pak, dari Asta Cita ya kan, dari visi misinya Bapak Gubernur sampai ke Deli Serdang sendiri nih Pak, berjalan selaras. Sebenarnya apa dampak besar yang bisa dirasakan oleh masyarakat nih Pak, kalau semuanya selaras dan berjalan Bapak? Mungkin dari Pak Arun ya, bisa? Ya, baik. Dampaknya tentu terhadap pembangunan nantinya yang akan lebih terarah ya Pak. Tidak adanya tumpang tindih dan anggaran negara benar-benar dipakai secara bermanfaat. Ya tidak ada misalnya terjadi kebocoran gitu ya Pak. Iya. Nah, endingnya nanti masyarakat dapat merasakan pelayanan ya, benar. dari pemerintah kabupaten kita ini di bawah pimpinan Pak Bupati Bapak Dr. Haji Asriuddin yang lebih lebih baik dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor. Nah, ini ke Pak Alda nih. Nah, sebenarnya kalau untuk dalam pengawasan baik dari Asta Cita ya Bapak Presiden tadi sampai ke Bapak Gubernur hingga ke Bapak Bupati kita nih Pak. Nah, kalau dari inspektorat sendiri punya nggak Pak metode atau pengawasan atau inovasi juga nih ke depannya yang akan dilaksanakan bersama inspektorat ini Bapak. Dan tentunya kita tahu intinya adalah dalam memastikan program-program ini berjalan tepat sasaran ke masyarakat Bapak. Nah, seperti apa? Apakah ada Bapak? Ya, baik. Pastinya kita kan akan melihat dokumen-dokumen, ya kan, mulai dari Asta Cita, dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang ada dari perangkat-perangkat daerah terkait. Nah, kita akan melakukan pengawasan apakah sudah selaras mulai dari Asta Cita sampai visi misi Gubernur dan Bapak Bupati sampai ke bawah sudah selaras. Kemudian kalau seandainya ada saran rekomendasi yang kami temukan, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan perangkat daerah terkait supaya dia dapat diselaraskan. Kemudian terkait dengan inovasi, tentu saja ini juga tahun ini diminta semua OPD untuk memberikan inovasinya, tidak terkecuali dari inspektorat. Nah, kita ada juga untuk mengusulkan untuk pembuatan inovasi. Mudah-mudahan nanti inovasi yang dari inspektorat ini akan lebih membantu memudahkan tugas-tugas kami sendiri. Benar. Pengawasan. Benar. Nah, oke, luar biasa nih. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak Alda dan Pak Harun ini ya, closing statement nih. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan nih buat masyarakat luas yang nonton kita, terkhususnya buat masyarakat luas Deli Serdang nih ya. Boleh Bapak ya, mungkin apa hal yang ingin Bapak sampaikan mungkin terkait podcast kita juga hari ini tentang Inspektorat Kuat Deli Serdang Sehat ya Pak, sesuai tema kita hari ini Pak. Oke, silakan mungkin dari Pak Alda dulu nih. Jadi harapan kami dari inspektorat, ya mari jadikan inspektorat ini, pengawasan kami ini sebagai mitra, khususnya bagi perangkat daerah. Bukan pengawasan itu menjadi sesuatu hal yang harus ditakuti. Sehingga kita harapkan mulai dari tahap perencanaan perangkat daerah itu bisa berkoordinasi dengan kami. Kemudian juga untuk tahap pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, yang mana nanti perangkat daerah bisa menghasilkan suatu tugas yang sesuai dengan
Astacita dan visi misi gubernur dan bupati. Selain itu, kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memantau dan memberikan masukan yang membangun kepada kami, karena tugas untuk melakukan pengawasan itu bukan hanya di inspektorat saja, tapi dari seluruh pihak, sehingga hasil pengawasan kami nanti bisa benar-benar dapat bermanfaat kepada masyarakat. Terakhir, kami juga berharap dengan pengawasan yang berbasis resiko ini juga dapat mendukung pengawasan yang nanti lebih efisien, efektif, dan akuntabel, yang mana dapat mendukung seluruh program pembaik pemerintah pusat maupun dari daerah. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih sebelumnya Kelvin ucapin Bapak sudah hadir di podcast kita. Nanti dengan tema-tema yang berbeda kita akan undang lagi, kita akan bahas lagi. Nah, karena tujuannya memang untuk mengedukasi juga buat masyarakat ya. Jadi lebih transparan, dan kita juga tahu masyarakat itu harus cukup ambil andil di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Nah, itu dia, luar biasa. Sukses terus Bapak bersama Inspektorat. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Nah, itu dia tadi obrolan santai kita bareng Inspektorat ya, Kabupaten Deli Serdang, seputar pengawasan Astacita, visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, hingga visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Luar biasa. Nah, berakhir sudah podcast kita hari ini. Jangan lupa kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata, saya Kelvin mewakili Bapak Alda Windra dan Bapak Ahmad Harun Daulay dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kru yang bertugas. Salam Deli Serdang, sehat.